Sampah saat ini sangatlah menjadi kontroversi diakibatkan melejitnya peningkatan sampah yang sangat drastis dan luar biasa, berdampak pada lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Permisi Bu Guru, kami dari kelompok 4 hari ini akan memberikan sedikit presentasi hasil dari proyek yang telah kami buat. Jadi dalam kelompok kami telah menyusun masalah, yaitu peningkatan sampah asrama Putra B dan Putri C SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Jadi waktu yang kami perlukan dalam mengumpulkan data adalah di hari pertama kami gunakan untuk wawancara dan hari kedua kami gunakan untuk pembuktian berat sampah. Selamat malam Yosef, permisi Yosef. Mohon maaf mengganggu waktunya Yosef. Saya dari kelompok 4 MIPA 1 dari kelompok matematika. Ada sedikit pertanyaan dari kelompok kami nih. Ya, jadi untuk tugas ini kami memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berapakah sampah yang dihasilkan di Asrama Putra B SMA Negeri Siwa 5 Ambon setiap harinya? Nah, untuk setiap harinya itu dari yang saya lihat, kalau saya bersihkan sama Rafael biasanya itu kira-kira akumulasi sampahnya itu sekitar seberat 2 kg itu setiap harinya. Oh. Jadi untuk setiap harinya Asrama Putra B SMA Negeri Siwa 5 Ambon menghasilkan sekitar kurang lebih 2 kg ya Yosef? Ya, betul. Jadi kan sudah diketahui biasanya per hari itu ada 2 kg sampah per hari. Kira-kira dari 2 kg itu ada peningkatan tidak? Untuk 2 kg, oh ya, ada dari yang penglihatan saya lihat itu kalau setiap 10 hari itu bertambah 1 kilo. Jadi bisa disimpulkan itu setiap harinya itu bertambah 1 on sampah. Oke, Ocep, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sekarang saya akan menunjukkan pertanyaan berikutnya, yaitu apa sih penyebab kenaikan sampah di Asrama Putra B SMA Negeri Siwa 5 Ambon? Penyebabnya ya, kalau untuk penyebab dari yang saya lihat itu pertama untuk sampah debu itu biasa siswa-siswa di asrama B pakai masuk sepatu ke dalam jadi menyebabkan debu. Terus yang kedua ini sekarang tambah dengan setiap minggunya pulang ya, siswa itu biasa datang kembali bawa snack, jadi akibat pertambahan sampah itu dari sampah-sampah plastik yang mereka bawa. Terima kasih Ocep. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pertambahan sampah setiap harinya itu dikarenakan setiap minggunya ada pulang ke rumah, jadi siswa-siswa membeli banyak snack-snack sehingga membuat sampah-sampah plastik dan sampah-sampah lainnya semakin bertambah ya Ocep? Ya, pertambahan itunya ya karena sampah plastik yang mereka bawa dari rumah. Terima kasih Ocep. Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan terakhir nih, Yosef, untuk wawancara di hari ini. Pastinya kalau misalnya Yosef atau Rafael menyimpan itu pasti akan melihat dulu sampahnya ini, sampah plastiknya seberapa banyak, sampah debunya seberapa banyak. Kira-kira Yosef pernah nggak sih kayak membuat perhitungan kira-kira persentase sampah plastik yang ada di Asrama Putra ini berapa banyak sih? Dan kalau memang ada bisa dijelaskan tidak? Terima kasih. Untuk presentasinya ya, kalau saya bisa lihat itu kurang lebih presentasinya itu 70% sampah plastik. Wah, cukup banyak juga ya berarti. Ya, 70%. Itu adalah perhitungan kasarnya. Ya, aku cuma kira-kira. Berarti masuk akal kenapa sampai bisa 70%, karena tadi sudah dibilang juga ya, karena kebanyakan anak-anak Siwa 5 ini membawa sampah plastik yang berasal dari snack-snack atau kebutuhan sehari-hari mereka. Baik, mungkin itu saja wawancara di hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Selamat malam Zizi. Permisi Zizi, maaf mengganggu waktunya Zizi. Jadi kami dari kelompok 4 matematika mau wawancara nih tentang peningkatan sampah di asrama Putri C. Jadi beberapa pertanyaannya itu berapa sih kisaran sampah yang dihasilkan oleh asrama Putri C dalam sehari? Berapa kira-kiranya? Oke, jadi kalau asrama Putri itu biasanya satu kamar tuh mereka bisa satu hari nih ya bisa sampai 2 tempat sampah. Itu totalnya tuh kira-kira ya 2 sampai 3 kilo. 2 sampai 3 kilo. Ternyata banyak juga ya. Banyak ya. Menurut Zizi nih, apa sih penyebab kenaikan sampah sampai banyak Ya. itu di asrama Putri C? Jadi banyaknya sampah di asrama Putri itu biasanya karena banyak yang bawa makanan, dari luar, atau juga biasa kan cewek-cewek dong pakai
kapas, tisu gitu, dan juga belum pembalut ya, itu jadi bikin asrama putri jadi sampahnya semakin Jadi nih, apakah ada peningkatan sampah dalam sehari? Kan nggak mungkin kan kalau sampah kita di sana pasti ramai. ya. Ada, tentunya ada, apalagi kalau hari-hari tertentu kayak misalnya ada kegiatan atau kita mau pulang ke asrama gitu, itu peningkatannya bisa mungkin 2-3 ons lah. 2 sampai 3 Ya. Yang terakhir ya, boleh nggak dipresentasikan sampah plastik yang ada? Sampah plastik presentasenya kalau asrama putri itu mungkin sekitar 70-80%. 70 sampai 80%. Iya, sisanya yang tadi sampah makanan, kapas, tisu dan pembalut. Terima kasih Zizi atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Bu Guru, data yang kami peroleh dari hasil wawancara yaitu untuk asrama laki-laki sampah yang dihasilkan dalam sehari adalah 2 kg dan pertambahan sampah setiap harinya adalah 1 ons. Sementara untuk asrama putri, sampah yang dihasilkan dalam sehari adalah 3 kg dan pertambahan sampah setiap harinya adalah 2 ons. Sampah plastik per kilogram itu berkisaran 3.000 per kilogram yang kami ambil referensinya dari hargaweb.id. Jadi dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapati bahwa di sampah yang di Putra terdapat 2,1, 2,2, 2,3 sampai ke U25 yaitu 4,4. Perubahan matematika putri 3, 3,2, 3,4, 3,6 dan U25 adalah 7,8. Maka untuk pertambahan Putra kami mendapati bahwa di setiap harinya di sampah yang di Putra bertambah 1 ons, sedangkan untuk yang Putri bertambah 2 ons. Jadi sudah kami bersama, jadi pelajaran matematika di asrama Putra B dan asrama Putra adalah sebagai berikut. Nah, waktu kita mencari deretan matematikanya, tapi kira-kira bagaimana sih mencari deretan matematika? Jadi rumusnya adalah 1/2n dikali A dikali N. Nah, perlu kita ketahui bersama, rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka kalau kita masukkan ke rumus, S25 atau jumlah 25 hari pertama Putra, 1/2 dikali N, N-nya adalah 25, dikali dengan 2 dikali 2, ditambah 24 dikali 0,1. Perbedaannya perharinya adalah 0,1 peningkatannya. Jadi hasilnya 12,5 dikali 4 ditambah 2,14 dan hasilnya 80. Maka kita telah berhasil menentukan kira-kira berapa banyak sih jumlah sampah kilogram per 25 hari yang sudah kita jumlah. Dan Ibu Guru serta teman-teman untuk mencari S25 Putri kita gunakan rumus yang sama, namun angkanya itu berbeda. Kita masukkan untuk nilai A-nya yaitu 3 dan untuk selisih atau bedanya itu 0,2. Hingga kita masukkan saja ke rumus yang sudah ada yaitu 1/2 dikali 25 dikali 2 dikali 3 ditambah 24 dikalikan 0,2. Hasilnya yaitu 12,5 dalam kurung 4 dikali 6 ditambah 4,8 hasilnya yaitu 135 kg sampah yang akan dihasilkan oleh asrama putri dalam 25 hari ke depannya. Ternyata terjadinya penambahan sampah karena masyarakat di luar asrama yang membawa snack berupa snack plastik, serta kertas-kertas nasi yang masih termakan sehingga melakukan hal tersebut atau melakukan tindakan tersebut